Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Haji Ruhban Roziatno MT. Yang kami hormati Sesditjen SDA atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Kepatuhan Internal SDA atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah STMT. Yang kami hormati Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Muhammad Rahman STMT. Yang kami hormati para widya iswara dan narasumber. Yang kami hormati para tamu undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari 2021, dapat melaksanakan acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis air tanah di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti Mars PUPR. 2. Laporan panitia. 3. Sambutan sekaligus membuka pelatihan secara resmi. Keempat, pembacaan doa. Dan terakhir, sesi foto bersama. Berikutnya, laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya. Kepada Bapak Muhammad Rahman STMT, disilahkan. Izin Pak Kapus. Ya. Laporan persiapan pelaksanaan pada acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis air tanah Surabaya 2 Februari 2021. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Haji Ruhban Roziatno MT. Yang kami hormati Sesditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Kepatuhan Internal Sesditjen Sumber Daya Direktorat SDA Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah STMT, yang kami hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, yang kami hormati Bapak Widya Iswara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Rudin, panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai laporan persiapan pelaksanaan ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun buat Bapak Ibu peserta. Ke lapangan mengembala keledai, jangan lupa membawa ketan. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan laporan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari ini Selasa 2 Februari 2021 kita dapat hadir di sini melalui Zoom bagi Bapak Ibu peserta diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga masih dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis air tanah dengan pelaksana Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. Perkenankanlah kami panitia melaporkan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 10-H-KM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. 7. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 02/SE/KM/2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 8. Dipa Petikan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya tahun anggaran 2021. B. Tujuan. Pelatihan perencanaan teknis air tanah bertujuan agar peserta dapat melakukan perencanaan teknis air tanah sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku. C. Waktu dan tempat. Pelatihan ini diprogramkan selama 62 jam pelajaran, dilaksanakan mulai hari ini tanggal 2 Februari, yang mana hari ini ada pembukaan, pengarahan program, dan self learning, belajar mandiri, kemudian dilanjutkan besok, pelajaran melalui tatap muka, melalui Zoom meeting, sampai dengan tanggal 11 Februari 2021. Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang disingkat distance learning dengan peserta dan pengajar berada di dudukan masing-masing, sementara host meeting bertempat di kampus Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Jalan Gayung Kebonsari nomor 48. D. Peserta pelatihan perencanaan teknis air tanah ini direncanakan sebanyak 22 orang sesuai dengan surat penetapan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA Pemukiman di lingkungan Kementerian PUPR, pesertanya khususnya di Dijen Sumber Daya Air. Sedangkan pada saat pembukaan ini peserta yang hadir berjumlah 19 orang. Kemudian untuk kurikulum dan metode, kurikulum pelatihan perencanaan teknis air tanah diprogramkan 62 jam pelajaran, 45 menit masing-masing jam pelajaran yang meliputi 1. Perubahan mindset, 2. Dasar-dasar pengembangan air tanah, 3. Peraturan perundangan dan kebijakan strategis terkait air tanah, 4. Hidrologi, 5. Kebutuhan air, 6. Metode perencanaan jaringan dan bangunan JIAT, 7. Metode geofisika untuk perencanaan air tanah, 8. Hidrogeologi, 9. Pumping test, 10. Perencanaan sumur bor, 11. Metode pengambilan air dari sumur, 12. Analisa harga satuan pekerjaan atau RAB, 13. Praktek perencanaan tanah, dan 14. Seminar. Total 62 jam pelajaran. Metode pengajaran yang disampaikan dalam pelatihan perencanaan teknis tanah ini yaitu melalui kuliah atau ceramah. Kemudian ada diskusi, tanya jawab, membuat ringkasan bagi peserta atau learning journal. Kemudian ada praktek perencanaan dan diakhiri dengan seminar. Sementara untuk sertifikasi nanti di tanggal 11 Februari 2021 yang akan dilaksanakan oleh HATI. Kemudian untuk pengajar atau narasumber yang berasal dari Widya Iswara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk evaluasi terhadap peserta, nanti Bapak Ibu perlu kami sampaikan ada dua evaluasi. Yang pertama terkait dengan evaluasi substansi dengan bobot nilai 80%. Kemudian juga ada evaluasi sikap dan perilaku, tingkat kehadiran Bapak Ibu di Zoom, itu akan kami nilai sebanyak 20%. Untuk surat tanda tamat pelatihan atau sertifikat pelatihan, kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang dapat mengikuti seluruh program dan memenuhi persyaratan baik substansi maupun kehadiran, nantinya akan diberikan sertifikat pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan perencanaan teknis air tanah. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Haji Ruban Ruziano MT, untuk berkenan nanti memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dan sekaligus pembukaan pelatihan perencanaan teknis air tanah secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman. Kepada Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selalu mengikuti kegiatan kita dan memantau kegiatan kita. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah di samping kanan saya. Yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR. Yang saya hormati para wijaiswara, para pengajar, para narasumber, praktisi, serta para peserta pelatihan dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya di masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka pada hari ini Selasa 2 Februari 2021 dalam acara pembukaan pelatihan perencanaan teknis air tanah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya yang diikuti oleh 22 peserta, yang sementara hadir 19 peserta, melalui video conference dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebagai dampak pandemi yang kita hadapi saat ini, pemerintah menetapkan kebijakan social and physical distancing. Kondisi ini menjadikan BPSDM Kementerian PUPR sebagai wadah pengembangan SDM melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dengan metode jarak jauh agar peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat terus dan terus dilakukan. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya dan Permukiman yang bertugas untuk
melaksanakan peningkatan kompetensi ASN, PUBR, bidang sumber daya air, dan permukiman telah berupaya mengembangkan metode pembelajaran. Ada beberapa pelatihan telah dibuatkan bahan pembelajaran interaktif berupa rekaman video di lapangan dan dengan dubbing atau suara narasumber pengajar dan beberapa video animasi. Bahan ajar ini diharapkan bisa menjadikan sebagai pelengkap modul pelatihan yang sudah ada dan diharapkan dapat menumbuhkan minat peserta pelatihan untuk lebih mendalami modul yang tersedia. Memang saat ini kita melakukan pelatihan dalam kondisi on class, ya, tidak seperti biasanya. Kalau dulu biasanya kita datang ke balai-balai, kita pelatihan on class, tapi karena pandemi ini kita sementara off class. Namun tidak ada salahnya kita nanti akan melakukan blended learning, yaitu antara gabungan on class dan off class, sehingga betul-betul apa yang disampaikan narasumber ini bisa semaksimal mungkin diterima oleh para peserta meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi hajat hidup manusia. Sedangkan jenis air yang paling aman untuk dikonsumsi manusia adalah air tanah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air tanah, kebutuhan air minum juga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan air minum tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan air baku yang memadai. Kita tahu sendiri saat ini sering terjadi bencana-bencana, baik bencana banjir, bencana longsor, meletusnya gunung berapi. Ini akan menjadikan semangat bagi kita bagaimana kita bisa mengembangkan kebutuhan atau meningkatkan kebutuhan air tanah. Pada saat banjir tidak bisa yang bisa diandalkan air tanah yang menjadi andalan, ya. Apalagi kondisi saat ini, kenapa banjir? Ya, kita mengenal bahwa di dalam 5 pilar Undang-Undang Sumber Daya Air, ya, yang pertama adalah konservasi, yang kedua pendayagunaan sumber daya air, yang ketiga pengendalian daya rusak air, ya. Yang keempat dan kelima tambahan yaitu data dan informasi serta pemberdayaan masyarakat. Nah, konservasi sangat penting sekali, ya. Konservasi sangat penting sekali. Kita menyadari bahwa jumlah air di dunia ini sifatnya tetap, tergantung tempatnya, ya. Di darat, di laut, ya, masih kondisi di udara itu sudah ada tempatnya masing-masing. Untuk itu keseimbangan alam ini penting sekali, ya. Jadi kenapa banjir, ya, terjadi banjir Kalimantan yang dulunya jarang sekali kita mendengar banjir, ya, sekarang banjir. Kalau tergenang meluapnya sungai sudah biasa genangan-genangan karena memang Kalimantan daerah rawa. Tapi banjir kenapa? Ya, kemudian di Jawa saat ini juga terjadi banjir, baik banjir bandang maupun banjir karena curah hujan tinggi dan tidak bisa, siklus hidrologi ini tidak seimbang, sehingga air yang melimpah ke sungai tidak bisa tertampung dan meluas sampai ke seluruh daratan. Nah, ini mesti kita antisipasi bagaimana konservasi. Dan satu-satunya adalah air tanah. Bapak Ibu yang saya hormati, keterbatasan air permukaan pada daerah tertentu seperti pulau kecil atau daerah yang menyebabkan pemanfaatan air tanah menjadi alternatif sumber air untuk dimanfaatkan sesuai dengan rencana strategis Kementerian PUBR tahun 2020 sampai 2024. Salah satu isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan. Targetnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat menyediakan
air baku dengan kapasitas 2, liter meter kubik per detik dan menyediakan sumur air tanah untuk air baku sebanyak 150 titik. Selain sebagai suplai air baku, air tanah juga dimanfaatkan sebagai pensuplai air irigasi. Jadi melalui jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Air tanah ini menjadikan andalan irigasi alternatif, ya, di mana daerah-daerah yang sulit air kita lakukan pengeboran titik-titik dan kita berdayakan di perkebunan di antara dengan sprinkler, dengan soft gun, sehingga kita bisa memanage kebutuhan lahan dengan air tanah itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu kompetensi perencanaan air tanah ini sangat penting dalam pencapaian target Rensa Kementerian PUPR ke depannya. Pelatihan ini diselenggarakan di Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 6 Surabaya. Untuk itu saya ucapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Pak Amir. Terima kasih Pak Amir, ya, dan teman-teman yang setelah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu-ibu serta kita semuanya. Selamat mengikuti pelatihan, semoga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembelajaran dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kita sadari bersama bahwa para pengajar, widya iswara, dan praktisi memang saat ini kita tampilkan mereka-mereka yang betul-betul sebagai pelaku zaman dulu dan pengambil kebijakan. Sehingga diharapkan ada transfer knowledge dari generasi dulu dan generasi sekarang yang berkelanjutan. Karena gap saat ini memang cukup besar dan kita selalu meningkatkan dengan pelatihan-pelatihan ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada para widya iswara, pengajar, narasumber, dan praktisi. Semoga nantinya akan menjadi amal bakti dan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan berguna di kemudian harinya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengawali pembukaan hari ini dengan izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan perencanaan teknis air tanah saya nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M dan D. Saya berkeyakinan dengan protokol kesehatan ini dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita akan terhindar dari wabah pandemi yang saat ini masih menimpa negara dan dunia saat ini. Izinkanlah saya membaca pantun ya Pak Kepala Balai. Padi dipanen bertumpah ruah. Petani pulang dengan hati yang riang. Ikutilah pelatihan perencanaan air tanah, bekal ilmu di masa yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.